Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Suprono, dan kami sekarang berada di dekatnya Capitol Hill. Sana ada polisi banyak di sini yang jaga-jaga supaya kita aman. Supaya kita aman, terutama setelah serangan Paris ya. Setelah serangan Paris, serangan Bamako, memang pengamanan itu ditingkatkan di berbagai kota besar di Amerika Serikat. Di tempat-tempat strategis. Di tempat-tempat itu strategis. kan memang akhirnya membuat warga itu nyaman. Tetapi di sisi lain, akhir-akhirnya juga ada semacam sisi gelap dari polisi di Amerika karena meningkatnya brutalitas polisi. Masalah ini menjadi isu yang hangat karena memang disinyalir ada peningkatan, terutama brutalitas polisi terhadap kelompok minoritas, kaum kulit hitam. Kasus yang terakhir ini adalah penembakan dari polisi Chicago yang baru saja dituduh dengan pembunuhan setelah setahun lebih investigasi, yang menembak seorang remaja kulit hitam yang sebetulnya lagi nggak ngapa-ngapain dia lagi berjalan di tengah jalan dan juga tidak membawa senjata api. Dan kemudian ditembak begitu saja, dan kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi di Amerika Serikat. Katanya tahun ini saja penembakan fatal oleh polisi itu sampai sudah nyaris menyentuh angka 1.000 Satu tahun ini aja. Dan celakanya memang sebagian besar korbannya itu tidak bersenjata api. Ini kasus seperti ini juga mulai menjadi sorotan di Amerika Serikat atau semakin hangat menjadi sorotan, termasuk dari kasus Ferguson beberapa saat lalu di Missouri, di mana seorang polisi kulit putih, biasanya memang polisi kulit putih menembak korbannya biasanya remaja kulit hitam. Dan akhirnya ini menimbulkan gerakan di Amerika Serikat yang disebut Black Lives Matter atau nyawa kulit hitam itu juga berharga. Jadi memang akhir-akhirnya ada bumbu-bumbu rasialisme yang dulu sempat muncul tahun 60-an, 70-an, sekarang mengemuka lagi. Dan sekarang memang kemudian orang bertanya mengapa polisi Amerika misalkan dibanding dengan polisi di Inggris itu atau di Eropa itu lebih cenderung untuk menggunakan kekerasan yang bersifat eksesif. Ya, mungkin dari segi masyarakatnya juga, Pri. Kita tahu bahwa di Amerika Serikat itu senjata itu legal, senjata api itu legal. Jadi secara psikologis pun polisi di Amerika Serikat merasa bahwa potensi ancaman atau dia ditembak atau segala macam itu sudah nyata gitu. Mungkin kalau di Inggris dan di negara-negara Eropa di mana senjata api itu tidak legal. Seperti itu. Nah, kalau di Amerika Serikat ini sekarang salah satu upaya untuk menekan brutalitas polisi dan meningkatkan akuntabilitas polisi itu adalah dengan pemasangan body cam. Jadi polisi di Amerika Serikat itu sekarang dipasangi kamera, entah itu di mungkin di mana di kacamata atau di dada sini juga, betul, yang laki-laki gitu ya. Jadi itu bisa menjadi bukti di pengadilan dan itu juga bisa menjadi satu alat deteren supaya polisi juga tidak terlalu brutal dan bisa menunjukkan bahwa memang benar ini misalnya dia diancam atau terancam nyawanya atau memang asal tembak sebagainya begitu. Tapi juga ada konsekuensi negatifnya. Jadi karena polisi kemudian dengan adanya kamera kemudian ada kecenderungan orang yang benci kepada polisi itu kemana polisi agak melakukan pemberontakan juga. Iya, betul. Jadi seperti kasus kemarin waktu kerusuhan di Baltimore, kemudian banyak polisi yang melakukan pembiaran. Dilepaskan gitu saja, kemudian kriminalitas meningkat. Jadi memang polisi pun juga punya union, serikat polisi yang sangat kuat sekali melakukan bargaining dan juga itulah kenapa sampai sekarang pun itu hanya sedikit polisi yang melakukan penembakan dan meninggal dunia, itu hanya sedikit yang dibawa ke pengadilan dan itu pun yang kemudian akhirnya divonis bersalah itu juga hanya sedikit sekali. Ya, dan selain itu justru malah kompensasi yang diberikan kepada korban itu bisa sampai ratusan juta dolar setiap tahunnya untuk berbagai departemen polisi di Amerika Serikat guna menutupi atau guna mendamaikan berbagai kasus-kasus pengadilan ini. Seperti itu pemirsa bincang-bincang kami tentang akuntabilitas polisi dan brutalitas polisi di Amerika Serikat. Semoga bermanfaat. Untuk sementara ini kami pamit dulu dari Washington DC. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.